Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtaratun minal Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah, masih di halaman 27, kisah ke-46, bab tentang adab dan akhlak para ulama. Fasal bagaimana menjaga adab berbeda pendapat sesama para ulama, yang mana jika masalahnya adalah masalah ijtihadiyah. Qala al-muallif rahimahullah, qala Yunus as-Sadafi ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna wa laqiyani fa akhadha biyadi thumma qala ya Aba Musa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Dinyatakan, dikisahkan sama pelaku peristiwa, yakni Imam Yunus as-Sadafi. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang lebih berakal ketimbang atau dibanding dengan Imam Syafi'i. Nadhartuhu yauman, aku pernah berdiskusi munadharah sama beliau pada satu hari, fi mas'alatin, yakni dalam satu masalah, yakni masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Tsumma iftaraqna, kemudian begitu diskusi kita berpisah, nggak ketemu lagi. Walaqiyani fa akhadha biyadi, subhanallah, beliau yang menemui saya dan beliau menggandeng tangan saya. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, ya Aba Musa. Syuf, ini segala strategi ulfah dipakai sama Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Bagaimana caranya orang itu bisa tertarik hatinya, bisa menerima dan sebagainya. Setelah tadinya gontok-gontokan, apa? Jabat tangan, diambil tangannya, ini bermakna musafah, ya, diajak salaman. Satu, sebagaimana dalam hadis, tasafahu adhaballahu ankumul ghib, saling berjabatan tanganlah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, ya, penyakit unek-unek, penyakit ghib dari hati kalian. Nggak cukup beliau ajak jabat tangan. Kemudian beliau memanggil dengan panggilan hormat, ya Aba Musa. Dalam kebiasaan orang Arab, kalau dipanggil seseorang dengan kunyahnya, itu berarti menghormati. Ya Aba Musa, misalnya namanya Muhammad bin Idris, ya Aba Abdillah, itu berarti menghormati. Nah, ini dipanggil dengan panggilan hormat. Wah, ada muridnya Imam Syafi'i. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan, apakah tidak baik kalau kita tetap bersaudara, bersahabat, wa illam nattafiq fi mas'alatin, walaupun kita nggak cocok dalam satu masalah, kita nggak sepakat dalam satu masalah. Yakni dari sini kita dikasih contoh sama Imam Syafi'i. Adapun masalah ilmiah itu boleh kita ngikuti kaidah
dalil atau logika yang kita terima. Tapi masalah pergaulan, persahabatan itu pasalnya beda. Jadi jangan dicampur aduk. Ya, namanya bersahabat, nggak harus bersahabat harus satu pendapat. Ya, kadang-kadang dalam masalah ilmiah itu berbeda pendapat, nggak masalah. Jangan sampai merusak hubungan silaturahmi persahabatan. Ada satu kisah di Syiar A'lamun Nubala. Waqad warada hadhihi al-qissatu fi siyaqin akhar ja'a fihi anna hadha asy-syakhs ikhtalafa ma'a al-imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i fi mas'alati athna'i darsihi fil masjid. Fi mas'alatin athna'a darsihi fil masjid. Dan datang juga kisah yang seperti ini dalam konteks yang lain, ya, di cerita yang lain, yang mana dalam kisah itu datang bahwa orang ini berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dalam satu masalah pas di tengah-tengah pengajian. Di tengah pengajian, misalnya, lah ya Imam, ada pendapat saya begini-begini, pas lagi ngajar orang masalah, ya. Faqama Yunus mughdiban, Syekh Yunus begitu dibantah Imam Syafi'i, disampaikan hujahnya berbeda pendapat, akhirnya bangun marah, wa tarakat dars, dan ditinggalkan majelis darsnya tadi. Wa dhahaba ila baitihi, beliau pulang. Falamma aqbala al-lail sami'a Yunus sauta tarqin ala babi manzilih. Begitu malam datang, Syekh Yunus ini mendengar ketokan pintu di pintu rumahnya. Ada yang gedor, dok, 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 dok. Kan nggak mungkin pintu bunyi sendiri, pasti ada yang ngetok. Faqala man bil bab, siapa yang di pintu? Qala al-Tariq Muhammad bin Idris, yang ngetok Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Qala Yunus, Syekh Yunus mengatakan, fatafakkartu fi kulli man kana ismuhu Muhammad bin Idris illa Syafi'i. Tak pikir siapa Muhammad bin Idris, siapa Muhammad bin Idris, nggak ada lagi yang namanya Muhammad bin Idris kecuali Imam Syafi'i. Bingung loh, kan tadi kita ribut di masjid pas dares, tahu-tahu malam datang silaturahmi. Qala falamma fatahtul bab fuji'tu bihi. Begitu saya buka pintunya, kaget saya dengan Imam Syafi'i. Kelapangan dada Imam Syafi'i, ini magom azim. Ya, gak gampang orang itu datengin duluan, minta maaf duluan, ya, salam duluan. Apalagi ngajak salam. Wah, ada makom azim, makom akhlak ulama ar-rabbani. Allah yuwafiqna wa iyyakum, yuballighna wa iyyakum ila tilkumul maratibil 'aliyatis syarifah. Faqala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ya Yunus, wahai Yunus, wahai Yunus, tajamma'na atau tajma'una, ya, tajma'una mi'atul masail, ratusan masalah itu bisa mengumpulkan kita. Ini kita sudah berkumpul dan dikumpulkan oleh ratusan masalah daras, kita duduk bareng. Wa tufarriqunal mas'alatun, dan apakah gara-gara satu masalah akhirnya kita dipecah belah? Orang kita ngaji sudah lama, berpuluh-puluh masail, ratusan, kita duduk, bisa duduk bareng. Apakah gara-gara satu masalah kemudian kita ribut, akhirnya nggak saling ketemu? Masya Allah. Moga-moga akhlak yang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan di tengah-tengah tokoh kita, di tengah-tengah para asatidz, para kiai, para ulama kita, sehingga bisa menjadi satu tauladan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah umat Islam untuk membangun ulfah, membangun sinergi di dalam rangka memajukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.